perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 2 kelompok 4. Saya Dia Paramita Chandra Dewi. Saya Nabila Aulia Utami. Saya Fadila Indriani. Saya Seni Novelia Syafani. Di sini kami akan mempresentasikan kaidah-kaidah mujmal dan mubayyan. Poin yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Usul fikih memegang peranan penting dalam upaya menemukan dan mengeluarkan hukum dalil-dalil syara, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang merupakan pedoman asas bagi umat Islam. Oleh karena itu, suatu pembahasan usul fikih yang dapat membantu mengenali kejelasan suatu makna dalam Al-Quran dan Al-Hadis ialah mujmal dan mubayyan. Pembahasan mengenai ini sangat penting karena untuk mendapatkan pemahaman yang mantap memerlukan pengetahuan yang luas mengenai suatu makna perkataan yang diteliti. Dengan mengetahui mujmal dan mubayyan ini, kita dapat mengelompokkan yang mana perkataan yang masih memerlukan penjelasan lebih karena masih bersifat umum dan jelas sehingga maksudnya dapat diuraikan. Adapun rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama adalah apa pengertian mujmal dan mubayyan, dan yang kedua bagaimana bentuk lafaz mujmal dan mubayyan, dan yang terakhir adalah bagaimana hukum mengamalkan lafaz mujmal dan mubayyan. Adapun tujuan dari pembahasan ini, yang pertama adalah untuk mengetahui definisi mujmal dan mubayyan, yang kedua adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dari mujmal dan mubayyan, kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui dan mengamalkan lafaz mujmal dan mubayyan. Adapun manfaat dari artikel ini adalah yang pertama, untuk memberikan pengetahuan kepada siswa bahwa kaidah mujmal dan mubayyan adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Yang kedua, dapat mengamalkan kaidah mujmal dan mubayyan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis metodologi penulisan yang digunakan penulis adalah dengan pendekatan kualitatif pada studi literatur review atau studi pustaka. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal, penelitian, dan buku fikih. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran artikel jurnal melalui website Google Scholar. Kemudian ada mujmal. Menurut bahasa, mujmal artinya global atau tertentu. Sedangkan menurut istilah, mujmal adalah lafaz yang belum jelas artinya yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Sementara itu, ulama usul fikih yang lain mendefinisikan mujmal adalah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum. Mujmal ini adalah lafaz yang samar dari segi sifat sendiri, tidak menunjukkan arti yang dimaksud, tidak pula dapat ditentukan Korea yang dapat menghantarkan kita memahami maksudnya. Tidak mungkin pula dapat memahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syar'i. Jumhur ulama usul fikih berpendapat bahwa mujmal pengertiannya adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas maksudnya. Menurut bahasa, mubayyan artinya penjelasan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan. Mubayyan adalah jelas dengan sendirinya atau dengan lainnya, yaitu menyingkap makna terhadap suatu pembicaraan atau kalam dan menjelaskan hal-hal yang masih tersembunyi secara rinci. Kemudian ada bentuk-bentuk lafaz mujmal yang terbagi jadi 3 macam. Yang pertama, lafaz yang tidak dipahami artinya secara bahasa, seperti lafaz al-malu sebelum ditafsirkan. Yang kedua, ada lafaz yang artinya diketahui secara bahasa, akan tetapi maksud dari lafaz tersebut belum diketahui, seperti lafaz ar-riba, as-sholat, dan az-zakat. Kemudian, yang ketiga ada lafaz yang telah diketahui artinya secara bahasa, akan tetapi memiliki banyak arti yang dimaksud adalah salah satu dari arti-arti dan masih dimungkinkan untuk dijelaskan atau ditentukan dengan mencari dalam Al-Quran dan Hadis. Bentuk-bentuk mubayyan. Yang pertama ada bayan dengan perkataan. Contohnya seperti lafaz 7 di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Lafaz 7 dalam bahasa Arab sering ditujukan dengan menggunakan arti lain untuk menjelaskan 7 yang betul-betul 7. Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan kalimat 7 yang sempurna, yaitu 7 ditambah 3 berjumlah 10 yang sempurna. Yang kedua ada bayan dengan perbuatan. Cara sholat yang dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau mengerjakan sambil menyuruh orang untuk menirukannya.
Yang ketiga, ada bayan dengan syarat, sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang jumlah hari dalam satu bulan dengan mengangkat jari beliau. Yang keempat, ada bayan dengan meninggalkan sesuatu. Contohnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berwudu lagi setiap selesai makan daging yang dimasak. Yang kelima, ada bayan dengan diam, seperti kisah Uwaimir al-Ajalani ketika bertanya kepada Rasulullah tentang istrinya yang selingkuh. Maka Rasulullah diam, tidak memberikan jawaban perihal tersebut. Hal ini menunjukkan tidak ada lian. Setelah itu turunlah ayat tentang lian. Selanjutnya yaitu hukum mujmal dan mubayan. Para ulama yaitu Hanafiyah maupun Syafi'iyah telah membagi lafal mujmal dan mubayan menjadi beberapa bagian. Meskipun kedua golongan ini berbeda pembagiannya, namun pada dasarnya sama-sama membagi kedua lafal tersebut menjadi beberapa bagian. Adapun hukum lafaz mujmal, apabila terdapat perkataan mujmal baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, kita tidak menggunakannya. Datang penjelasan seperti kata sholat, zakat, haji, dan lainnya. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang cara-cara melakukannya. Demikian dengan hukum lafaz yang mujmal, ulama usul fikih menyatakan bahwa lafaz yang mujmal tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa diamalkan sebelum ada dalil yang menjelaskannya atau mubayan. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang menjelaskannya atau mubayan, maka lafaz yang mujmal selamanya tetap tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak boleh diamalkan. Bayan seperti dikemukakan Ibnu Sam'ani ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah terdiri dari bayan dengan Alkitab atau Al-Quran, bayan dengan sunnah, dan bayan dengan ijtihad. Jadi, bagi seorang yang ingin memahami ayat jenis mujmal ini, mula-mula ia harus mencari penjelasannya dalam Al-Quran, kemudian dalam sunnah Rasulullah sebagai orang yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan ajaran-ajarannya dalam Al-Quran. Kemudian, jika tidak ditemukan penjelasannya dalam dua sumber tersebut, maka untuk memahaminya dibenarkan untuk melakukan ijtihad. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk sebagai kalam Allah memuat pesan-pesan ilahi yang kebenarannya bersifat mutlak. Oleh karenanya, kalam Allah perlu ditafsirkan agar pesan tersebut tersampaikan. Nabi Muhammad adalah Rasulullah sekaligus yang mengajarkan penafsiran Al-Quran dengan kaidah-kaidahnya. Dan kaidah usul fikih diantaranya membahas tentang kaidah mujmal yang memiliki sifat global, tidak terperinci. Kemudian mubayan yang artinya jelas dengan sendirinya atau dengan yang lainnya. Sekian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.